إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا نافعا غير ضار قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فيا أيها الحاضرون الحاضرات رحمني ورحمكم الله segala puji hanya milik Allah. Kembali kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan dan kondisi. Kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala meskipun hari ini kita menyaksikan sebuah ujian yang kembali Allah Subhanahu wa taala hadirkan di tengah-tengah kita. Kebakaran hutan, asap yang semakin tebal, kemarau yang berkepanjangan, dan hujan yang seakan begitu lama tidak kunjung turun di atas bumi yang kita pijak. Sebagai seorang hamba dan muslim yang baik, tentu kita wajib mengambil sebab. Kita menindahkan himbauan daripada para pemerintah dan tenaga-tenaga kesehatan serta yang terkait untuk senantiasa menjaga kesehatan, memakai masker, mencegah kebakaran, menjaga lingkungan, dan senantiasa mendukung upaya penanganan daripada kebakaran yang ada di sekitaran kita. Semua ini adalah sebuah ikhtiar yang baik dan benar. Tapi jangan sampai kita hanya sibuk memperbaiki keadaan kita di luar, sementara kita lupa memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami menasihati diri sendiri kepada saudara dan saudariku, sambil kita mengindahkan himbauan-himbauan yang ada, memakai masker, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita menjaga diri dari asap, jagalah diri kita dari dosa-dosa. Sambil kita menunggu hujan turun dari langit, rendahkanlah hati kita untuk bersimpuh dan memohon ampun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sehebat apapun kekuatan manusia, sebanyak apapun teknologi dan sehebat apapun teknologi yang kita gunakan, dan sebesar apapun usaha yang kita kerahkan, semua tetap berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah mengatakan, dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan dan tangan-tangan kalian sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. Maka jangan hanya kita berpikir
bagaimana asap ini bisa hilang. Jangan hanya bertanya bagaimana mengatasi segala musibah yang ada sekarang, tapi tanyakan kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali ke masjid, kembali memperbanyak taubat, kembali membasahi lisan dengan istighfar, kembali memperbanyak sujud dan doa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika kemarau melanda. Nabi berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Sebanyak apapun dikerahkan air untuk memadamkan kebakaran yang ada di tanah Jambi dan sekitarnya dan di beberapa daerah-daerah yang lain, kita semua lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ratusan ribu hektar yang terbakar, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa memadamkan dengan airnya yang datang dari langit. Maka jamaah sekalian, masker adalah ikhtiar untuk menjaga tubuh kita, namun istighfar adalah ikhtiar untuk menyelamatkan hati kita di hadapan Allah. Maka mari kita lakukan keduanya. Kita ikhtiar dengan tangan kita, tetapi kita gantungkan harapan kepada Allah. Setiap sujud kita, setiap mengangkat tangannya kita, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Nabi kita SAW memohon kepada Allah ketika terjadi kemarau panjang, dan kita sudah rasakan dampaknya saat sekarang ini. Maka ikhtiar dengan tangan kita, namun jangan lupa harapan tetap gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua berusaha untuk mencegah kebakaran, tetapi jangan pernah berhenti memohon kepada Allah, Zat yang maha menggenggam awan dan menurunkan hujan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua dan menerima taubat-taubat kita, dan mengangkat musibah ini dan menurunkan hujan yang membawa rahmat, dan menjadikan ujian ini sebagai sebab kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'a nafi'an ghaira dar. Yang artinya, ya Allah, curahkanlah hujan untuk kami, curahkanlah hujan untuk kami, curahkanlah hujan untuk kami. Siramlah kami, ya Allah, dengan siraman air hujan yang bermanfaat, dan jauhkanlah kami dari segala macam mara bahaya. Ikhwatul iman, sengaja kami angkat sebagai muqaddimah, sebagaimana kita saksikan di daerah kita, melihat berita, ya, termasuk daerah yang paling buruk kondisi cuacanya, dan kita tidak ingin ini kembali terjadi pada tahun-tahun sebelumnya yang sangat berdampak pada kesehatan, pada kegiatan masyarakat, kegiatan ibadah, dan lain sebagainya. Dan jangan anggap sepele, dan jangan menunggu terlalu besar ujian Allah baru kita mau mohon kepada Allah. Jangan menunggu musibah ini semakin bahaya dan semakin besar baru kita ingin meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun sejatinya baik untuk kita melaksanakan salat istisqa, ya, sebagai salat meminta hujan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Namun jika tidak ada pelaksanaan salat istisqa, minimal masing-masing beristisqa dengan doa-doanya di dalam sujudnya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Dan kita tidak mengerti doa-doa siapa yang kemudian diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwatul iman, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita akan kembali bersama-sama mencoba dan berikhtiar membahas dan mengkaji lanjutan atau bahkan pembahasan awal di dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang sudah kita sampaikan
muqaddimahnya pada pertemuan sebelumnya. Dan pada malam hari ini kita akan membahas adab yang atau bab yang pertama di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Di dalam bab yang pertama yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau memulai kitabnya ini di bab pertama dengan mengangkat firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. Akhbarana Abu Nasr Ahmad Muhammad bin Al-Hasan bin Hamid bin Harun bin Abd al-Bukhari wa bin Abd al-Jabbar al-Bukhari al-ma'ruf bibni al-Niyazki qira'atan alayhi fa'aqra bihi. قدم علينا حجا في صفر سنة 70 و300. قال أخبرنا أبو الخير أخبرنا أحمد بن محمد بن الجليل بن خالد بن حويرث أو بن حريث البخاري الكرماني العبكسي البزار سنة 22 و300. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغير بن أحنف الجعفي البخاري قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العزار أخبرني قال سمعت أبا عمر الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. حديث صحيح في الإرواء ثم حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عبد الله بن عمر قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. حسن موقوف وصح مرفوعا الصحيحة. إخوة الإيمان رحمة الله سبحانه وتعالى, di dalam bab pertama di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, beliau rahimahullah ta'ala mengangkat sebuah judul, yaitu birrul walidain. Maka malam hari ini kita akan memulai perjalanan sebuah kitab yang ditulis oleh salah satu imam terbesar umat Islam, Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan menariknya, kitab ini beliau mulai dengan pembahasan birrul walidain dan tidak memulai pembahasan dengan adab-adab yang lain. Bukan dengan adab makan, tidak dengan memulai adab berpakaian, bagaimana adab kita ketika kita bertamu, tetapi beliau mulai dengan bab birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Dan di awal halaman daripada kitab ini, bab yang pertama, beliau langsung membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya.
Baru kemudian nanti ada lagi bab yang terpisah, yaitu bab tentang ibu, bab tentang ayah, ya. Bagaimana berbicara lembut kepada kedua orang tua, bagaimana berbakti kepada keduanya, dan seterusnya. Seakan-akan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ingin mengingatkan kepada kita, sebelum engkau belajar bagaimana memperlakukan manusia, maka lihatlah terlebih dahulu bagaimana engkau memperlakukan kedua orang tua. Maka di dalam kitab ini beliau mengutip sebuah hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sampaikan seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Siapa manusia yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dariku? Maka Nabi SAW menjawab, "Ummuka," ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Nabi kembali menjawab, "Ummuka," ibumu. Kemudian bertanya kembali, "Kemudian siapa?" Namun jawabannya tetap sama dari Rasulullah SAW yang mengatakan, "Ummuka," ibumu. Barulah ketika dia bertanya, "Kemudian siapa?" Nabi pun menjawab, "Abuka," yaitu ayahmu. Ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, kenapa untuk ibu Rasulullah menyebut 3 kali? Dan sahabat kembali bertanya, karena tidak ada jawaban untuk ayah. Sehingga barulah dia dapatkan adanya jawaban ayah setelah 3 kali Rasulullah SAW sebutkan ibu, ibu, ibu. Kenapa demikian? Karena ada sesuatu yang tidak pernah bisa kita bayar. Sembilan bulan ibu kita membawa kemana-mana, membawa kita kemana-mana. Dia tidak tahu apakah anak yang dikandungnya nanti akan menjadi orang baik atau tidak, tetapi dia tetap menjaga. Ibu kita menahan sakit, menahan lelah. Dia melahirkan dengan pertaruhkan nyawanya. Kemudian ketika kita lahir, dia tidak tidur agar kita bisa tidur nyenyak. Dia bangun ketika kita menangis. Dia menyuapi kita ketika tangan kita belum mampu memegang makanan. Dia menggendong kita ketika kaki kita belum mampu untuk berjalan. Namun sangat disayangkan, ketika kita sudah mampu berjalan dengan pelan-pelan, seringkali kita justru mulai berjalan meninggalkan mereka. Dan dalam Al-Quran di ayat yang lain Allah berfirman, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha." Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ada di antara kita, ada di antara manusia yang hari ini merasa berat
untuk mengeluarkan sedikit untuk membantu orang tuanya, untuk membantu ibunya, untuk membantu ayahnya. Padahal dahulu ibunya mengeluarkan seluruh tenaga untuk membesarkan kita. Mungkin ada yang merasa terganggu ketika ibunya menelpon berkali-kali. Baru-baru ini saya dengar berita seorang anak membunuh ibunya disebabkan karena terus mengulang-ulang agar anaknya sholat. Ibunya perintahkan untuk sholat, tapi apa balasan seorang anak? Dan kita mungkin ada yang merasa terganggu dengan omelan-omelan ibu kita sekarang. Tidakkah kita ingat dahulu ibu kita rela berbangun berkali-kali setiap malam hanya karena mendengarkan tangisan-tangisan anak-anaknya. Ada mungkin mengatakan ibu cerewet sekali, suka ngomel. Padahal berapa tahun dahulu ibu kita mengulang kalimat yang sama berkali-kali karena kita belum mengerti apa-apa. Maka ikhwatal iman rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, di bab yang kedua beliau khususkan bab birrul berbakti kepada ibu. Al-Imam Bukhari memberikan perhatian khusus kepada ibu setelah hadis sebelumnya menyebutkan ibu 3 kali. Ini bukan berarti ayat tidak penting, tidak sama sekali. Tetapi Islam memberikan perhatian besar kepada ibu karena beratnya perjuangan seorang ibu. Allah sebutkan dalam Al-Quran, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dalam surat Luqman ayat 14, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang terus bertambah dan bertambah. Coba kita lihat kembali. Mari kita ingat kembali rumah kita yang mungkin sekarang di antara kita masih ada ibunya, masih bisa menelpon, masih bisa kita datangi, masih bisa kita cium tangannya dan kita peluk, dan kita kecup keningnya. Jangan tunggu rumah itu menjadi sepi. Jangan tunggu nomor telepon ibu kemudian tidak akan pernah berdering lagi. Jangan tunggu kita hanya bisa melihat foto ibu kita, karena suatu hari kita akan sangat ingin berkata, Ibu, Ma, tapi tidak akan pernah lagi mendengarkan jawabannya. Maka ikhwatan iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yang masih punya ibu bersyukur, karena demi Allah doa-doa ibu sangat mustajab. Ibarat matahari yang kalau sudah tidak lagi muncul, tidak akan ada lagi sinar yang bisa membantu kita, yang bisa menopang hidup kita,
dengan doa-doanya. Yang masih punya ibu jangan tunggu lama, telepon, hubungi, buat mereka tersenyum, buat mereka bahagia melihat kita, buat mereka senang dengan adab-adab dan kesantunan kita. Jika masih ada ibu, jangan sungkan untuk memijitnya, jangan sungkan untuk menawarkan apa yang dia butuhkan. Karena suatu saat ketika dia sudah tiada ada, demi Allah, dunia kita akan menjadi gelap. Kita tidak punya lagi sokongan doa yang bisa menguatkan kita di atas muka bumi. Kemudian ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bab berikutnya yaitu berbakti kepada ayah. Bab birrul ab. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن أبي شبر قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثم قال من؟ قال أبوك. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تأمرني؟ قال بر أمك. ثم عاد فقال بر أمك. ثم عاد فقال بر أمك. ثم عاد فقال بر أمك. ثم عاد الرابعة فقال بر أباك. Di dalam bab yang ketiga ini beliau khususkan berbakti kepada ayah. Al-Imam Al-Bukhari membuat bab birrul ab, bab tentang berbakti kepada ayah. Ikhwatal iman, kalau ibu sering menunjukkan cintanya dengan pelukan dan perhatian, namun ayah terkadang berbeda. Dia punya cara sendiri. Ayah kita yang mungkin tidak banyak berbicara, ayah kita yang mungkin tidak pernah berkata aku sayang kamu, ayah kita yang tidak pernah mengatakan ayah sayang kamu, tapi lihat tangannya yang kasar karena bekerja. Lihat wajahnya yang pun pernah kita lihat semakin kerut, semakin tua karena memikirkan kita. Lihat bajunya, mungkin dia membeli pakaian untuk anak-anak dahulu sebelum membeli untuk dirinya. Lihat makanan di meja. Berapa kali seorang ayah mungkin berkata, ayah sudah makan, padahal mungkin sebelumnya dia belum makan, karena dia ingin melihat anak-anaknya lebih dahulu kenyang.
Ayah kita mungkin tidak pandai mengungkapkan cintanya, tetapi banyak ayah menghabiskan hidupnya untuk membuktikan cintanya kepada anak-anaknya. Yang masih punya ayah, bersyukurlah, raih tangannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan kita. Yang sudah tidak ada, teruslah berdoa kepada Allah, teruslah panjatkan doa kepada Allah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Allahumma akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad. Teruslah berdoa agar ayah kita diselamatkan di dalam kuburannya, agar Allah Subhanahu wa taala terangi kuburannya, agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburannya seperti taman-taman surga. Maka ikhwatal iman rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bercerita tentang orang tua, kita akan sulit untuk menahan air mata ketika kita melihat dan mengingat bagaimana perjuangan mereka yang sepantasnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Bahkan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ayat-ayatnya dengan beribadah kepadanya dan berbakti kepada kedua orang tua. Dan bahkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita agar senantiasa berkata-kata lembut kepadanya. Jangan angkat suara di hadapannya. Segera meminta maaf segala kesalahan-kesalahan kita, karena ridho Allah Subhanahu wa taala berada di dalam ridhonya kedua orang tua. Kemudian di bab yang keempat, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan birru walidayhi wa in zalama. Haddatsana Hajjaj qala haddatsana Hammad wa huwa ibnu Salamah an Sulaiman at-Taymi an Sa'id al-Qaisi an Ibn Abbas qala ma min muslimin lahu walidan musliman yusbihu ilayhima muhtasiban illa fataha Allah babayn yani min al-jannah wa in kana wahidan fawaḥid wa in ghadaba ahaduhuma lam yarḍa Allah anhu hatta yarḍa anhu qila wa in zalamahu qala wa in zalamahu. Di dalam hadis ini khawatir iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Al-Bukhari membuat sebuah bab berbakti kepada kedua orang tua meskipun keduanya menzaliminya. Ingat, meskipun keduanya menzaliminya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbakti pada keduanya. Sebagaimana kita sering mendengar ada orang, ada anak-anak ditelantarkan, ada anak-anak dizalimi dan seterusnya. Tapi beliau mengangkat judul ini, berbakti kepada keduanya meskipun keduanya menzalimi kita. Ini bukan berarti Islam membenarkan kezaliman orang tua. Bukan. Jika orang tua melakukan kemaksiatan atau kezaliman, tentu kita tidak boleh mengikuti kemaksiatan tersebut. Tetapi dalam perkara dunia dan hubungan keluarga, kita tetap diperintahkan untuk menjaga adab. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang tua yang bahkan mengajak anaknya kepada kesyirikan. Qala Allah Ta'ala fala tuti'uhuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jangan engkau mentaati keduanya dalam kesyirikan, tetapi tetaplah pergauli keduanya di dunia dengan cara yang baik. Coba perhatikan ayat ini. Tidak taat dalam kemaksiatan. Ya. Artinya apa? Boleh kita tidak mentaatinya, boleh kita durhaka jika memang dia menyuruh kita kepada kemaksiatan. Kita boleh berbeda dalam hal ini. Kita boleh menolak kemaksiatan, tetapi apa? Tetap adab harus senantiasa dijaga. Makanya ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala,
Bab yang kelima kita lanjut setelah azan insyaallah. Fadhal, siapa yang azan? Kita lanjut sedikit. Tadi bab yang keempat pembahasannya adalah berbakti kepada kedua orang tua meskipun mereka menzaliminya. Di dalam hadis yang kita bacakan tadi dari Ibnu Salamah, dari Sulaiman At-Taimi, dari Sa'ad Al-Qaisi, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim yang memiliki kedua orang tua yang muslim, kemudian pada pagi harinya dia mendatangi keduanya dalam rangka mengharap pahala dari Allah, melainkan Allah akan membukakan baginya dua pintu dari pintu-pintu surga. Jika ia hanya memiliki salah satu dari keduanya, maka satu pintu yang akan dibukakan untuknya. Dan apabila salah satu dari keduanya membuatnya marah, maka Allah tidak akan ridho kepadanya sampai orang tuanya ridho kepadanya. Dan kemudian ditanyakan kepada beliau, bagaimana jika kedua orang tuanya menzaliminya? Maka beliau pun menjawab, walaupun keduanya menzaliminya. Ini bab keempat, hadis yang ketujuh. Meskipun di dalam hadis ini disebutkan dhaif al-isnad, yaitu hadis ini sanadnya
lemah. Ya. Dan kemudian Sa'id majhul, dan memiliki perawi yang majhul yang tidak dikenal. Baik, kemudian ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab berikutnya adalah bab linul kalam liwalidayhi. Hadis yang ke-8. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق قال حدثني طيسلة بن مياس قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر فذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي؟ قلت كذا وكذا قال ليست هذه من الكبائر هن 9 الإشراك بالله وقتل النسمة والفرار من الزحف وقذف المحصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحاد في المسجد الذي يستسخر وبكاء الوالدين من العقوق. قال لي ابن عمر أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت أي ولله أي والله. قال أحي والداك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. حديث صحيح. Ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis ini bab tentang berlemah lembut di dalam berkata-kata di hadapan kedua orang tua. Disebutkan ya, dari Tulaihah bin Qais, dia berkata, aku pernah bersama orang-orang dari kelompok Najdah. Aku melakukan beberapa dosa yang menurutku termasuk dosa-dosa besar. Kemudian aku menceritakan hal tersebut kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala. Dan dia bertanya, dosa apa itu? Dan aku pun menjawab, begini dan begini. Abdullah bin Umar berkata, dosa-dosa tersebut belum termasuk dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa besar itu ada 9, kata Abdullah bin Umar. Yang pertama adalah al-isyraku billah. Al-isyrak billah, berbuat syirik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah wa qatlu an-nasma, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dibunuh. Membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang untuk dibunuh. Kemudian yang ketiga, wal firar min az-zahf. Dosa yang besar, kata Abdullah bin Umar, adalah melarikan diri dari medan peperangan. Kemudian yang keempat, wa qadhful muhsanah. Dosa besar adalah menuduh berzina seorang wanita yang menjaga kehormatannya. Dan hadis berikutnya mengatakan di antara dosa besar adalah wa aklur riba, memakan riba, memakan harta dari hasil riba. Dan yang keenam adalah memakan harta anak yatim, ya. Memakan harta daripada anak yatim. Kemudian apa? Yang keberapa ini? Yang ketujuh,
ilhadun fil masjid, artinya melakukan penyimpangan di dalam masjid. Melakukan penyimpangan di dalam masjid. Kemudian yang kedelapan, mencela atau merendahkan orang lain. Kemudian apa yang kesembilan? Wabuka'ul walidain minal uquq. Dosa besar yang kesembilan adalah membuat orang tua menangis. Membuat orang tua menangis disebabkan karena berbuat durhaka. Maka Abdullah bin Umar kemudian berkata kepadaku, apakah engkau ingin terpisah dari api neraka dan ingin masuk ke dalam surga? Maka dia menjawab, demi Allah tentu aku ingin. Maka Abdullah bin Umar kembali berkata, ay hayyun walidak, apakah orang tua masih hidup? Qultu indi ummi. Saya pun menjawab, ibuku yang masih ada bersamaku. Qala fa wallah law alanta lahal kalam. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, demi Allah, seandainya engkau berbicara kepadanya dengan perkataan yang lembut, wa at'amtaha, dan engkau memberikan makan kepadanya, la tadkhulanna al-jannata majtanabta al-kaba'ir, niscaya engkau benar-benar akan masuk ke dalam surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Pelajaran yang sangat penting dari hadis ini. Abdullah bin Umar mengatakan, apakah ibumu masih hidup? Seakan-akan beliau ingin mengatakan, kalau engkau ingin mencari jalan menuju surga, jangan pergi terlalu jauh. Lihatlah ibumu, surga itu masih bisa engkau kejar melalui baktimu kepadanya. Bahkan yang ditekankan bukan hanya memberikan harta atau memenuhi kebutuhan materi, tapi kata Abdullah bin Umar, law alanta lahal kalam wa ta'amtaha ta'am, seandainya engkau melembutkan perkataanmu kepadanya dan memberikannya makanan. Artinya apa? Kelembutan ucapan di hadapan kedua orang tua adalah bagian dari birrul walidain. Adalah bagian dari birrul walidain. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wala taqul lahumā uff wala tanharhumā. Jangan sekali-kali engkau mengatakan ah di hadapan keduanya, dan janganlah engkau menghardiknya. Sekedar mengucapkan ah saja itu dilarang. Bagaimana dengan kita bentak mereka? Bagaimana dengan kita mengangkat suara di hadapan mereka? Bagaimana dengan ini dan itu di hadapan mereka? Maka ini semua tentunya ikhwatul iman menjadi pelajaran bagi kita semua, ya. Menjadi peringatan bagi kita semua agar senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, dan kemudian menjaga agar senantiasa ucapan-ucapan kita tidak menyakiti mereka. Jangan sampai mereka kemudian bersedih atau sampai mengalirkan air mata, atau barangkali sampai mengucapkan kalimat-kalimat doa-doa yang tidak baik, wal'iyadzubillah. Oleh karenanya ini renungan buat kita semua. Renungan bahwa terkadang kita melihat orang begitu lembut kepada orang lain,
tetapi kedua-kedua orang tuanya dia bisa berlaku kasar. Subhanallah. Dan coba bisa kita lihat diri kita masing-masing. Ketika teman menelpon, kita menjawab iya, ada apa? Ketika atasan menelpon, memanggil, kita katakan baik, siapa? Ketika orang yang kita hormati berbicara, kita dengarkan dengan baik. Tetapi ketika ibu yang memanggil, jawaban kita adalah, apalagi bu? Ketika ayah bertanya, kita kembali bertanya, iya kenapa? Subhanallah. Kenapa kepada orang lain kita bisa menjaga suara, tetapi kepada orang yang dahulu pernah menjaga kita, kita justru sering kehilangan kesabaran di hadapan mereka. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 6 bab yang bisa kita pelajari pada malam hari ini insyaallah. Dan bab yang 5 bab, dan bab berikutnya adalah bab ke-6. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang tentang bab jaza al-walidain, jasa orang tua yang tidak akan pernah terbalas. Semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.